Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup dengan 2090 terkoreksi 2,79%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ISAT sama aja nih antara akumulasi distribusi. Dua atas nih cuman crossing barang ya. Kaget dengan AK tuh. Hampir-hampir mirip nilainya. Langsung saja ke teknikanya wajar koreksi biasa lah. Apalagi kemarin kemungkinan besar tuh rebalancing. Selama di atas 2000 aman, kecuali jebol 2000. Nah, itu Bapak Ibu bisa was-was. Kalau yang nggak pakai stop loss, yang pakai stop loss ya jual aja kalau jebol 2000. Ya. Target minggu depan kalau tembus 2200 lanjut uptrend. Kenapa? Dia akan mematahkan trend downtrend semenjak Juli 2024. Ya, uptrendnya harusnya 30% mungkin nggak? Ya, Bapak Ibu hitung aja nih. Persennya dari April aja udah berapa persen tuh? 40% apa? Tuh, kalau naik 30% lagi ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi kita lihat aja lah ya. Bagaimana perkembangannya. Atau terdekat aja kita targetkan 2500, 2600. Tuh. Ya, ISAT. Lanjut. Excel yang ditutup dengan 2200 menguat 0,91%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Excel. Akumulasi. Excel bagus. Ya. Tinggal tunggu tembus aja nih. 2250. Tembus minggu depan 2250. Bangkit. Ini dari 2-3 minggu ke belakang itu swing low dan siap bangkit. Dan ini ada pola cup and handle. Mudah-mudahan terjadi benar ya. Neckline-nya 2250, target masih sama 2400. Pokoknya dia breakout 250 ke atas bulan Juni. Target minimal ke berapa? 2400. Excel. Lanjut. TLKM yang ditutup dengan 2820 terkoreksi 0,35%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya TLKM ada akumulasi. Sepertinya juga TLKM ada rebalancing kemarin. Dan TLKM mengumumkan akan bagi dividen. Dan minggu kemarin TLKM mengumumkan bagi dividen di RUPST-nya tuh 212 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti itu 7%. Ya, 212. Jadi kemana arahnya? Kita cek dulu ya kapan bagi dividennya TLKM. Oh, belum. Kemarin baru rilis saja ya. Tanggal 27 itu baru rilis. Belum ada kumdet. Tapi kemungkinan besar ya Juni. 2 minggu lagi kali. Ya. Kalau saat ini bisa nggak dia masih ngangkat? Kemungkinan masih bisa. Tapi maksimal tutup gap 3000. Ini ada gap di tanggal 23 Oktober 2024. Itu ada gap di 3020. Ke situ dulu mungkin. Ya. Arah TLKM. Nah, mudah-mudahan ya kalau dia sideways saja di situ-situ ya bisa juga. Kalau menurut saya ambil dividen kalau Bapak Ibu tertarik. Tapi sabar tunggu ya. Simpan sampai akhir tahun. Kalau mau tertarik lebih update bagaimana strateginya, apa-apa aja saham yang bisa diambil dividennya, Bapak Ibu bisa join secara gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa harus pakai syarat dan ketentuan berlaku? Ya memang seperti itu. Kalau mau ikut-ikut, kalau enggak gitu aja kan simple. Syaratnya apa? Bapak Ibu minimal punya saldo akun atau trading balance di khusus Stockbit ya. Saya saat ini khusus Stockbit itu minimal 10 juta baru bisa pencet join. Di mana mencet join? Di menu profile mau dari desktop ataupun aplikasi handphone, menu profile, tap dan scroll ke bawah ada tulisan external community. Nah, di situ masukkan kodenya R-nya besar R41778. Nanti sebelum pencet join itu lihat dulu Bapak Ibu setelah pencet tuh kan untuk konfirmasi, lihat di atasnya ada tulisan fee transaksi naik yang normalnya regulernya itu 0,15 untuk beli menjadi 0,175. Naiknya berapa persen sih? 0,025. Ingat Bapak Ibu, naiknya cuma 0,025. Itu dari Stockbit, bukan saya yang menaikkan. Ya, dan fee jual menjadi awalnya 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Kalau di total fee beli jual itu cuma naik dari yang normal reguler 0,0 5 ya. Silahkan kalau tertarik ya, bergabung. Itu tidak permanen, itu per 3 bulan. Jadi pas Bapak Ibu pencet tuh selama 3 bulan Bapak Ibu akan di dalam grup. Tapi syarat dari saya ya, itu syarat dari Stockbit. Syarat dari saya untuk selalu dapat di dalam grup dan update-update saham
itu minimal transaksi dalam sebulan beli dan jual akumulasi 50 juta. Jadi bulan depan Bapak Ibu akan tetap di grup. Di bawah itu otomatis saya keluarkan. Mohon maaf ya. Ya memang seperti itu. Karena ya dari kebiasaan banyak yang join tapi nggak transaksi. Mungkin cuma ngambil stock pick, transaksinya di tempat lain. Ya dari situ aja udah kelihatan kan. Ya tapi biasanya yang seperti itu tuh ya nggak kemana-mana juga. Coba berkorban dikit kalau memang mau ya. Jadi itu kalau tertarik nanti saya pilihkan saham-saham yang bisa ngasih dividen dan capital gain. Kami sudah dapat beberapa saham ya, dan kami ada incar lagi 2-3 saham. Kemarin BMRI saya suruh ambil dividen, terus Apia saya suruh ambil dividen. Apia kecil ya, habis itu Bevin kami ambil dari bawah, pas dia bagi dividen 3%, 4% saya bilang ambil. Nah, nanti ada lagi beberapa yang menarik. ABMM kami ngambil dividen 153, harga 3.000, 5% itu kami ambil dividennya juga. Dah ya bagi dividen ABMM. Coba lihat dulu ya. Nah, sudah bagi dividen dan masih dividen trap ya. Tapi nggak masalah. Kali saya bilang ambil. Jadi itu maaf kalau kepanjangan silakan. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu dipaksakan harus trading minimal ya transaksi jual beli, Bapak Ibu bisa masuk yang tidak ada, terserah mau ada transaksi atau tidak. Itu dengan masuk grup swing trader Borneo Trader. Link 3 di deskripsi. Itu terserah Bapak Ibu mau trading kan enggak. Ya yang pasti ada bayar bulanan. Kalau tertarik silahkan. Ya nanti dikasih info Bapak Ibu. Dan boleh tanya ke saya. Maunya seperti apa? Portofolio Bapak Ibu tuh seperti keinginan Bapak Ibu. Ya misalnya saya nggak mau saham-saham big cap. Atau saham-saham fundamental bagus. Saya targetnya nggak usah besar-besar. Mungkin di 10-15% per tahun. Atau seperti apa ya. Tolong pilihkan saham-sahamnya. Saya mungkin akan nambah setiap bulan dari gaji atau apa. Itu bisa Bapak Ibu tanya. Dan itu disclaimer. Ya keputusan beli Bapak Ibu juga di tangan masing-masing. Tapi saya coba memberikan logika berpikir. Bagaimana market. Bagaimana sahamnya. Lewat fundamental kah? Atau technical. Atau foreign flow. Ataupun broker summary. Ataupun bandar. Ya silakan kalau tertarik. Nah itu maaf kepanjangan ya. Jadi kalau menurut saya kalau Bapak Ibu minat ya ambil aja. Ya tadi kalau berminat ya disclaimer. Jadi Telkom ya mungkin 3.000 lah ya. Sampai bagi dividen maksimal 3.000. Kalau pandangan saya 3.000 aja maksimal. Era yang ditutup dengan 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya Era di distribusi. Era lagi sideways ya. Cuman sayangnya kemarin dia membentuk low baru. Takutnya minggu depan ke bawah. Tapi kalau dia tembus 570 minggu depan dan ini atau Selasa ke atas 600 minimal. Betul 570 berarti harus naik 3%-an. Kalau dia naik 3%-an Senin atau Selasa itu udah pasti ke atas. Disclaimer tapi ya 75% ke atas. Buy aja tapi disclaimer ya, disclaimer. Namanya analis itu bisa aja meleset 1-2-nya. Ya tadi kan saya bilang 75% lebih condong ke atas kalau dia tembus 570. Tapi ingat ada 25% yang bisa gagal. Itulah gunanya trading plan. Mengantisipasi. Itu untuk Era. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Koreksi biasa. Aman. Harusnya aman. Ya. Cuman kalau dia turun sampai 500 tuh. Itu masih ideal. Kecuali jebol 500. Nah itu jelek. Tapi pandangan saya minggu depan langsung gas ke atas. Era. Disclaimer ya. Lanjut. Eral yang ditutup dengan 296 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Eral. Di distribusi. Eral time frame weekly-nya bagus, monthly-nya bagus, breakout dengan volume ya. Serius harusnya bangkit nih. Serius harusnya. Daily lagi sideways. Nah, simple, cuman dalam ya. Cut loss 288 jebol buang aja dulu daripada dibawa ke 270. 288 jebol buang 286. Berarti dari sekarang ya paling 3,5% cut loss. Target kemana kalau jalan? 330, 340 minimal. Pokoknya dia breakout resisten 300 tuh harusnya bangkit ke depan. Kita lihat Eral. Lanjut MTEL yang ditutup di harga 605 terkoreksi 6,92%. Asing net sell. Bayangin Bapak Ibu, kalau nggak salah, bayangin Bapak Ibu, ya MTEL ini mirip Apia tahun lalu. Kenapa saya bilang mirip? Dia masuk small cap MSCI, tapi malah dibuang tutupan market kemarin. Coba lihat ya, dibuang nggak tutupan market? Apa organik turunannya? Dibuang 45 poin. Bisa naik nggak? Mudah-mudahan naik ya. Biasanya sih bisa naik tuh. Ya paling dikasih 3% lumayan juga kan. Gak harus 45 poin.
Berapa persen tuh 45 poin tuh? 7% ya. Kalau dikasih 3% lumayan. Kalau dilihat nih ada akum harusnya balik arah. Tapi kok aneh ya? Bilangnya kalau rebalancing MSCI harusnya kan asing masuk, tapi ternyata asing buang barang 53 miliar. Seperti itu juga FPA tahun lalu. FPA tuh malah dibuang dan turun terus semenjak masuk MSCI. Baru bangkit ya tahun ini, awal-awal April, Mei, Juni ini nanti. Nah, itu ya. Nantilah analisa FPA-nya ya. Jadi MTEL gimana? Ya harusnya teknik rebound. Kalau dibongkar semuanya MTEL di distribusi. Tapi Bapak Ibu lihat akumulasinya juga oleh kajet AK. Di ya kiri kanan lah. Naik dia pasti teknik rebound. Akan dari atas 600. Kecuali dia tiba-tiba jebol 600. Tapi kalau menurut saya Senin sih harusnya di atas 600. Kembali rebound. Minimal 3% lah naik. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli. Kalau perkiraan saya sih naik. Minimal 3% bisa dapat tuh jualan bungkus. Ya. MTEL. Jadi kita lihat dulu 1-2 hari ke depan, minggu depan bagaimana perkembangan MTEL. Itu aja untuk MTEL, harusnya Senin technical rebound, open gap up. Ya minimal 3%, tapi kalau dia bisa menutup 45 poinnya inilah makin bagus. Berapa persen tuh? 7% dia harus naikkan. Lumayan kalau dikasih ada yang beli pas closing kemarin. MTEL. Lanjut, Tebik yang ditutup DG 2.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kali buka resminya Tebik akumulasi. Tebik oke ya. Wah dia sempat turun 2110 terus naik 4% juga ditarik. Closingan kah? Coba cek dulu. Enggak ya, organik. Ada peluang lah kalau menurut saya bisa tembus 2250. Targetnya kalau ISG bullish ya. Target Tebik itu minimal. Kalau melihat kondisi sekarang 2450 2500 tuh ada peluang ke sini. Target minimal Tebik. Kita lihat. Ya, kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya tergantung Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss di bawah 2000. Dalam ya. Ya memang dalam. Sekarang kan di resisten. Kalau Bapak Ibu kemarin beli pas di MA 200-nya ini nekat ya itu. Ya, untuk Tebik. Lanjut. Tower yang ditutup dengan 585 menguat 0,85%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tower akumulasi. Tower harus rebound. Ini swing low. Jangan jebol berapa? 565. Menurut saya 565 jangan jebol. Kalau itu jebol bisa ke 500. Ya. Jadi 565 dengan harga sekarang berarti 25 poin. 25 poin 5% lah cut loss. Target kemana? Minimal 625. Kalau tembus 625 minggu depan uptrend. Siap-siap resisten 700. 750 arah tower. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi aman. Harusnya nih koreksi aman. Apalagi candlenya itu hammer. Harusnya minggu depan teknik rebound. Ya, ada potensi tembus 600. Sinyal bagus kalau dia tembus 600 minggu depan. Tower. Lanjut. Sen yang ditutup DG 96 terkoreksi 2,04%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Sen di distribusi. Harus rebound. Cuman sayangnya ya, nih dia candlenya merah. Cuman kan koreksi mingguannya volumenya kecil. Tunggu balik ke atas 100. Ini kan dia beruntun 5 hari turun. Kalau dia balik ke atas 100, tutup di atas 100, minggu depan baru bangkit. Tunggu di atas saja. Ya, lebih baik tunggu di atas. Nah, kalau Bapak Ibu mau kejar saham hijau, lihat Sen. Kalau dia hijau di atas 100, nah itu buy aja. Jebol 96, buang lagi. Paling 5% cut loss. Beli sekarang boleh nggak? Kan lumayan dari 96 ke 100. Ya, silahkan. Nggak salah. Tapi pertimbangan saya ya memang 100 lebih aman. Tapi ya kembali lagi ya, setiap strategi itu ada plus minusnya. Itu yang Bapak Ibu harus temukan. Plus minus yang Bapak Ibu rasakan di psikologis Bapak Ibu. Mana nih nyamannya? Beli di bawah kah? Beli buy on breakout kah? Beli saat hijau tinggi? Kalau nyaman dan profit, lakuin. Jangan dengar kata orang. Tapi kalau belum bisa profit, ubah. Ya, itu. Untuk Sen, lanjut. ASA yang ditutup DG 700 menguat terkoreksi 0,7%. Asing net sell. Kalau bukan resminya ASA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ASA masih bagus. Supportnya pakai 660 aja. Kalau dia breakout 730 minggu depan gas up trend. Targetnya masih jauh. Minimal berapa? 800 minimal sampai 880. Ya ini bisa potensi swing low ngebase untuk lanjut naik. Ini saya sudah gambar ngebase. Hati-hati kalau jebol 660. Itu aja untuk ASA. Lanjut. ASLC yang ditutup DG 70 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ASLC di distribusi. ASLC doji. Mudah-mudahan bertahan. Jebol 67 buang. Udah gitu aja. 66 buang aja.
Kalau dia mau bentuk low baru gagal. Kalau mau bagus ya Senin selesai sudah di atas 72. Mudah-mudahan hasilnya. Yang terakhir Avia yang ditutup di 472 menguat 5,82%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Avia diakumulasi. Langsung saja ke teknik kerja. Avia bagus. Kami beli Avia tuh di 456 sampai 448. Sekarang floating profit. Saat ini kemana arahnya Avia? Target kami TP1 di 500-an. Mudah-mudahan bisa ya. Cuman rebalancing kemarin volumenya nggak terlalu gede. Tapi ya kita lihat aja bagaimana kondisinya dulu. Seharusnya sekarang itu nggak jebol lagi 4. Nah itu bisa Bapak Ibu pakai support. Kalau ada koreksi-koreksi dikit sikat. Kalau jebol EMA 200-nya 438 tuh buang aja. Kalau trennya jangka pendek. Kalau trennya jangka panjang hot tambah di bawah. Tapi pandangan saya nge-base 3 minggu ke belakang ini untuk dia naik. Target minimal 500-520. Itu menurut saya disclaimer analisa kembali. Avia. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.